Tuhan mengasihi orang berdosa. Jumpa lagi dalam program kita, Kamu Dikasihi. Lanjutan dari pembahasan kita sebelumnya dengan tema Tuhan mengasihi orang berdosa. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Artinya, tidak ada manusia yang bisa bebas dari dosa. Tidak ada usaha, upaya yang bisa dilakukan atau membayar dosa manusia itu sendiri. Upah dosa adalah maut. Itu sudah konsekuensi. Karena dosa, manusia harus dihukum, masuk neraka, terpisah dari Tuhan. Tapi kabar baiknya adalah kasih karunia Allah. Ulangi, kasih karunia Tuhan adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Bagaimana supaya kita orang berdosa ini tidak binasa? Saudara harus menerima kasih karunia Tuhan. Kasih karunia adalah pemberian dengan cuma-cuma. Kasih karunia adalah hadiah yang diberikan bukan karena prestasi, usaha, kinerja kita, tetapi murni datangnya dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan adalah hidup yang kekal, bukan maut, bukan penghukuman, bukan kebinasaan, tapi hidup yang kekal, surga yang mulia, hidup yang diberkati oleh Tuhan. Kasih karunia Tuhan adalah hidup yang kekal, di mana bukan karena kekuatan saudara untuk melakukan hukum dan perintah-perintah Tuhan yang memang tidak akan pernah bisa dilakukan oleh satu orang manusia pun. Tidak ada yang kita banggakan. Yang saudara lakukan adalah menyerah, berserah, dan berkata, Tuhan, aku orang berdosa, seharusnya aku binasa, maut yang menjadi milikku. Tetapi karena kasih karuniamu, Engkau memberikan aku hidup yang kekal. Engkau membebaskan aku, Engkau melepaskan aku dari penghukuman, Engkau menyelamatkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Dan saya ingatkan, siapapun saudara yang bisa mendengarkan kabar baik lewat program Kamu Dikasihi, ini bukan berita untuk agama, ini bukan berita untuk suku, untuk bahasa, untuk bangsa, tapi ini adalah berita untuk semua orang di muka bumi ini. Karena Tuhan mengasihi semua manusia. Siapapun kita, seburuk apapun kita, atau mungkin sebaik dan sesalah apapun kita, toh semuanya tidak berarti. Karena kebaikan kesalehan manusia, seperti kain lapun di hadapan Tuhan. Datanglah, terimalah. Kasih karunia Tuhan adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Saudara harus percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara harus menerima korban Yesus yang sempurna satu kali untuk selamanya bagi saudara. Dia tidak perlu lagi mengorbankan dirinya yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Hanya satu kali saja Kristus sudah mengorbankan dirinya di kayu salib. The Lamb of God, anak domba Allah yang telah disembelih, sudah mengampuni, menyucikan saudara ketika saudara percaya kepada Yesus Kristus. Ini adalah kasih karunia. Ini adalah anugerah, pemberian bagi saudara. Sukacita, bersyukurlah karena dosamu sudah dihapuskan. Engkau tidak lagi masuk ke dalam alam maut, tapi masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena kamu sudah menerima kasih karunia Tuhan yang saudara miliki di dalam Kristus Yesus.
saudara menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka saudara telah diselamatkan. Terpujilah Tuhan yang oleh kasih karunia-Nya telah memberikan kita hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus Kristus mengasihi dan memberkati saudara. Shalom.